Selamat siang saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Topik pada siang hari ini, saya ingin berbagi informasi atau pendapat saya bahwa anak-anak muda Indonesia yang saat ini haruslah melatih diri dan haruslah menjadi manusia yang berterima kasih dan manusia yang selalu bersyukur. Karena apa? Karena sampai detik ini bangsa Indonesia masih bisa menikmati hidup, masih bisa liburan, masih bisa mencari uang, masih bisa berdebat, berdiskusi secara terbuka, dan masih bisa mengatakan sesuatu yang menurut mereka benar. Jadi kita bersyukur saudaraku, Indonesia masih damai dan aman tentram. Dan untuk itu pesan saya kepada anak-anak muda di seluruh Indonesia, khususnya yang sekarang ada beberapa provinsi yang dari dulu ya masih ingin melepaskan diri dari Indonesia. Dan saya ingat ketika saya pertama kali ke Belanda pada tahun 2001 untuk sekolah, saya bertemu saudara-saudaraku anak-anak muda di Belanda. Itu ada yang dari perjuangan RMS Republik Maluku Selatan, ada dari Papua Merdeka, dan terakhir dari tetangga saya dari Aceh Merdeka. Tentang sesuatu yang mereka lakukan, saya memang prihatin kepada mereka. Tapi yang paling penting saya lihat di sini yang sebetulnya pemerintah Indonesia harus lebih getol, dan saya senang Bapak Jokowi sudah menunjukkan bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia. Jadi kalau Papua, saya memang sedih dan mau marah kepada pemerintah sebelum Jokowi. Karena Papua itu memang ditelantarkan oleh Indonesia. Papua itu luar biasa emasnya, hartanya di mana-mana, ya. Tapi pemerintah Indonesia sebelum Bapak Jokowi, mereka memang tidak diurus dan tidak dianggap, sehingga pembangunan infrastruktur di Papua sangat-sangat jauh tertinggal. Jadi ketika saya di Belanda pada saat itu bicara dengan orang Papua, saya memang mengerti perasaan mereka, dan saya sekarang hampir sedih dan gembira. Bapak Jokowi ternyata memang benar-benar seorang presiden yang mengerti perasaan Papua. Jadi sebetulnya orang yang paling baik, suku yang paling baik di Indonesia ini, yang tahu bersyukur dan tahu berterima kasih, itu suku Papua. Saya salut kepada saudaraku suku Papua. Walaupun kalian berpuluh-puluh tahun ditelantarkan, ya, emas kalian diambil dan lain sebagainya, tapi kalian tidak banyak saya dengar menghina Indonesia. Kalian sebagian dari kalian melakukan pemberontakan, tapi tidak pernah menghina Indonesia dan tidak pernah menyalahkan Indonesia. Kalian berperang untuk meminta pemerintah Indonesia agar memperhatikan, dan saya berterima kasih Bapak Jokowi telah mengabulkannya. Dan saya berharap Papua, saudaraku Papua, banyak kalian membaca, belajar yang benar, ya, bangun Papua, ya. Kalian adalah kekayaan Indonesia. Kita ini saudara, Indonesia harus bersatu. Yang kedua, saudara-saudaraku yang dari Maluku, ya terima kasih. Sekarang pergerakan di Maluku sudah hampir saya lihat kosong, dan sekarang saya senang banyak dari pemain-pemain bola Indonesia keturunan Maluku, ya, sekarang ini bersatu membela Indonesia. Saudaraku, bravo kepada suku rakyat Maluku. Saya senang, kita harus cinta Indonesia ini, karena Indonesia ini kita peroleh dari kemerdekaan. Jangan kita hina Indonesia, jangan kita bilang Indonesia menjajah, jangan, ya. Kita bersyukur kita ini punya bangsa yang besar, ya. Bangsa Indonesia itu bangsa yang besar, ya. Wilayah kita luar biasa luasnya.
Kalau nggak kita yang menjaga Indonesia ini, siapa lagi? Ya, jadi pemerintah Prabowo teruslah kembangkan pendidikan rasa cinta akan Indonesia. Dan sekarang suku yang terakhir saya sebutkan, saya sedih memang masih ada dan masih banyak saudara-saudaraku yang suku Aceh tidak bersyukur, tidak berterima kasih. Bayangkan betapa tidak 2004 tsunami hampir meluluhlantahkan Aceh. Ada sekitar 500.000 orang mati kalau saya tidak salah, dan saya lihat, dan salah satunya teman saya dari Aceh dan karyawan saya itu buka kafe mie Aceh, meninggal ya. Karena rasa kita satu bangsa, satu tanah air ya. Kami warga Sumut dan saya salah satunya menggalang dana. Pokoknya yang terbaik kami buat untuk saudaraku yang warga Aceh. Dan pemerintah Indonesia pun pada saat itu SBY benar-benar merendahkan dirinya, tidak menunjukkan kekuasaannya, sehingga mau menandatangani MOU. MOU Helsinki itu bukan menunjukkan bahwa Aceh merdeka, tidak. MOU Helsinki itu hanya memfasilitasi supaya GAM, Gerakan Aceh Merdeka, jangan lagi melakukan pemberontakan, lebih utamakanlah kemanusiaan. Karena nilai kemanusiaan lebih tinggi dari segalanya. Nilai kemanusiaan tidak boleh dibayar dengan uang apapun. Makanya MOU Helsinki itu terjadi, yang inti pokoknya bahwa keinginan GAM itu ingin punya bendera sendiri dikabulkan, ingin mempunyai partai lokal sendiri dikabulkan, ingin bisa menjalin hubungan langsung ke luar negeri dikabulkan, dan ingin memiliki perwakilan rakyat sendiri dikabulkan, dan banyak hal yang dikabulkan. Jadi hanya sebagian kecil yang tidak dikabulkan, apa itu merdeka. Ya, jadi sebenarnya posisinya sudah 80-90%-nya merdeka. Jadi kalau diminta merdeka berarti kan itu namanya manusia tidak berterima kasih. Karena ciri-ciri manusia yang tidak berterima kasih adalah ketika sudah dibantu, ditolong, hampir mati, hampir hancur, dibantu, setelah dibantu, dirawat, dibesarkan, dan sudah sehat walafiat, sudah kuat, kok mau menghina, memaki, bahkan mau menghancurkan orang yang membantu tersebut. Makanya saya marah kepada pemuda-pemuda Aceh yang bilang Indonesia menjajah. Saya sudah katakan kepada kalian, kalian boleh berbeda pendapat kepada kami, tapi jangan pernah bilang Indonesia menjajah. Kalian boleh beda pendapat sama kami, tapi jangan pernah hina Indonesia. Kalian boleh beda pendapat dengan kami, tapi jangan kau kecilkan Indonesia. Saya sudah bilang, saya sudah baca, seujung kukunya Aceh itu untuk seluruh wilayah Indonesia. Jadi kalau kau menghina Indonesia, kau menghina seluruh suku yang ada di Indonesia ini. Indonesia ini hanya hancur apabila, kau catat ini ya, saya sudah menganalisa, Indonesia ini akan hancur berkeping-keping dan tinggal nama apabila suku Jawa yang ada di seluruh Indonesia ini tidak menginginkan Indonesia lagi. Saya ulangi sekali lagi, Indonesia ini akan hancur berkeping-keping ya apabila suku Jawa yang berserak di seluruh Indonesia ini tidak menginginkan keberadaan Indonesia lagi. Ya. Jadi Indonesia ini hampir 60% suku Jawa. Nah, kemudian ada lagi suku Sunda yang banyak. Ada lagi suku yang lain dan satu lagi suku Batak. 4 suku, tapi yang paling penting Indonesia ini hanya akan hancur berkeping-keping apabila suku Jawa tidak lagi bersatu dan menginginkan Indonesia pecah. Ya. Jadi saya berharap kepada saudara-saudaraku suku Jawa, tetaplah kita pertahankan Indonesia. Suku Batak, suku Sunda merupakan salah satu yang paling banyak di Indonesia ini. Kita harus menjaga Indonesia ini. Mereka